Sekarang kita akan masuk di dalam pembelajaran bab yang kelima, Divine Principle atau prinsip ilahi dalam bahasa Indonesia yang berjudul kebangkitan. Jika kita percaya secara hurufiah atas nubuatan kitab suci, maka kita akan berharap bahwa bila Yesus datang kembali, para orang kudus akan hidup kembali dalam daging secara jasmani. Tubuh mereka yang telah dikubur dalam tanah dan telah membusuk, kita akan percaya itu akan kembali pada susunan keadaan awal waktu mereka hidup. Kita lihat referensi ayat-ayat Alkitab di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan Matius 27 ayat yang ke-52. Jadi kebangkitan itu yang kita percayakan selama itu adalah kebangkitan secara jasmani, secara daging. Di satu pihak, nubuatan ini adalah firman Allah, karena memang tertulis demikian. Dan sebagai orang beriman, kita harus menerimanya sesuai apa yang tertulis. Di pihak lain, yang diberikan oleh pengetahuan modern kita, hal ini semua tidak masuk akal. Ini menyebabkan kebingungan kepada orang Kristen. Oleh sebab itu, kita perlu menjelaskan pengertian yang benar tentang kebangkitan yang sesungguhnya. Jadi kita akan masuk subbab 1 tentang mempelajari kebangkitan yang sesungguhnya dan konsep Alkitab tentang hidup dan mati. Kebangkitan berarti hidup kembali. Untuk hidup kembali berarti kita sudah pernah mati. Untuk menjelaskan arti kebangkitan, kita harus menguraikan konsep-konsep Alkitab tentang hidup dan mati. Mari kita lihat. Ketika seorang pengikut bertanya kepada Yesus jika dia boleh pulang ke rumah untuk menguburkan mayat ayahnya, tadi di referensi Alkitab sudah dibaca, Yesus berkata, "Biarkanlah yang mati menguburkan yang matinya." Itu adalah Matius 27 ayat 52. Dari perkataan Yesus ini jelas kita melihat bahwa Alkitab memuat dua konsep yang berbeda tentang hidup dan mati. Konsep pertama, hidup dan mati, adalah kehidupan di dunia jasmani. Di sini mati berarti akhir dari kehidupan secara jasmani. Seperti yang terjadi pada mayat ayah dari pengikut Yesus yang harus dikuburkan. Hidup dalam hal ini berarti keadaan di mana tubuh jasmani mempertahankan fungsi fisiologinya. Konsep kedua hidup dan mati yaitu mengenai orang-orang yang berkumpul untuk menguburkan mayat. Mereka disebut Yesus adalah orang mati. Mengapakah Yesus menunjuk kepada orang-orang yang masih hidup dan aktif sebagaimana mereka adalah orang yang sudah mati? Lalu apa yang dimaksudkan bahwa mereka itu mati? Yaitu karena mereka tidak menerima Yesus. Hidupnya jauh dari kasih Allah dan tinggal dalam penguasaan setan. Kita melihat konsep kedua dari mati tidak menunjuk kepada berakhirnya kehidupan jasmani. Ini artinya meninggalkan
pelukan atau rangkulan kasih Allah dan jatuh di bawah penguasaan setan. Konsep kehidupan dalam hubungannya dengan apa yang tersebut tadi di atas menunjuk kepada keadaan hidup sesuai dengan kehendak Allah di dalam penguasaan kasih daripada Allah. Oleh karena itu, meskipun tubuh jasmani seseorang hidup, masih kelihatan hidup jika dia tinggal di luar penguasaan Allah dan melayani setan, maka dia disebut mati menurut standar nilai asal, mati secara rohani. Kesimpulan yang sama dapat ditarik dari perkataan penghakiman Tuhan atas jemaat yang tidak beriman di Sardis. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Di pihak lain, meskipun tubuh jasmani seseorang telah berakhir, dia tetap hidup di dalam pengertian yang benar bila rohnya terikat dalam kerajaan sorga di sorga, yaitu di dunia alam roh yang mana Allah menguasai alam tersebut dengan kasih Allah. Ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Di dalam Alkitab tadi, kita coba buka Wahyu 5 ayat 1, Wahyu 2 ayat 1, Wahyu 3 ayat 1, Yohanes 11 ayat 26, Lukas 17 ayat 13, Yohanes 11 ayat 23, Wahyu 5 ayat 1. Referensi kita boleh baca sendiri tentang konsep hidup dan mati menurut standar asal. Di pihak lain, meskipun tubuh jasmani seseorang telah berakhir, dia tetap hidup di dalam pengertian yang benar. Bila rohnya terikat dalam kerajaan surga, maksudnya ini dia hidup secara rohani. Yesus juga berkata, "Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Dalam perkataan bahwa orang yang percaya tidak akan mati, dimaksudkan bahwa bagi mereka yang percaya kepada Yesus selama masa hidupnya di bumi akan mendapatkan kehidupan abadi, bukan di dunia ini saja, tapi di alam roh bersama dengan kasih di dalam rangkulan Allah. Mereka akan selalu hidup baik di dunia ini ataupun setelah mereka meninggalkan dunia ini, mati secara jasmani, mereka akan berpindah dunia ke dunia roh. Di dunia akhirat sana mereka hidup dalam naungan kasih Allah. Firman Yesus meyakinkan kita bahwa kematian dalam pengertian berakhirnya tubuh jasmani tidak dipengaruhi atau tidak berpengaruh pada kehidupan abadi kita. Yesus juga berkata, "Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya." Ayat-ayat tadi kalau sudah dibaca ya, barang siapa yang melanggar kehendak Allah akan mendapatkan hidup. Barang siapa yang menolak kehendak Allah akan mendapat barang siapa yang menolak kehendak Allah, dia tidak akan mendapatkan hidup. Jadi barang siapa yang menerima atau mengikuti kehendak Allah meskipun tubuhnya sudah mati membusuk, tetapi dia tetap hidup. Dan orang yang menolak kehendak Allah meskipun dia masih hidup, dia dikatakan mati.
Di pihak lain, mereka yang mengorbankan dirinya demi untuk kehendak Allah akan hidup meskipun tubuh mereka telah dikuburkan dan membusuk. Sebagai roh, mereka hidup selamanya dalam kasih Allah. Lalu, kematian yang disebabkan oleh kejatuhan manusia. Kita telah mempelajari bahwa ada dua konsep Alkitabiah yang berbeda tentang kematian. Yang manakah di antara keduanya menunjukkan kematian yang disebabkan oleh kejatuhan nenek moyang manusia yang pertama? Allah menciptakan manusia untuk tumbuh dengan menjadi tua dan kembali ke tanah, menjadi debu tanah. Apakah manusia jatuh ataukah tidak, tetap manusia harus mengalami itu, kembali ke debu tanah. Kematian jasmani diuntukkan bagi mereka yang hidup secara jasmani. Adam wafat pada usia 930 tahun menurut Alkitab. Dan dagingnya kembali menjadi debu. Tapi ini bukanlah kematian yang disebabkan oleh kejatuhan. Menurut prinsip penciptaan berkata bahwa daging adalah pakaian pembungkus roh. Tubuh jasmani ini adalah merupakan baju, jubah untuk membungkus roh, tubuh roh kita. Seperti halnya perkataan tentang seseorang akan disingkirkan, begitu juga daging tidak akan dipakai lagi ketika sudah tua dan lemah. Hanya tubuh rohani yang akan dibungkus, yang akan memasuki dunia roh dan hidup selama-lamanya di alam roh. Tidak ada materi yang bertahan abadi, tidak ada materi yang bertahan selamanya. Tidak terkecuali juga manusia. Tubuh kita tidak bisa hidup selama-lamanya. Jika manusia harus hidup di bumi selamanya dengan dagingnya, mengapakah Allah menciptakan dunia roh sebagai tempat tujuan akhir kita manusia? Dunia roh tidak diciptakan sebagai tempat tinggal roh-roh berdosa setelah kejatuhan. Sebaliknya, ini adalah bagian dari ciptaan asal. Dunia roh merupakan tempat tinggal roh yang diciptakan sejak asal. Diciptakan sebagai tempat di mana individu yang telah memenuhi tujuan penciptaan di bumi, dia akan menikmati kehidupan abadi, rohnya hidup setelah kehidupan jasmani mereka di bumi berakhir. Kebanyakan orang melekat kepada kehidupan mereka di bumi. Mereka menyesali perpindahannya ke dunia roh. Mereka takut. Ini disebabkan karena kejatuhan. Mereka bodoh terhadap kenyataan bahwa setelah mereka meninggalkan pakaian kedagingan, mereka dimaksudkan untuk hidup dan tinggal di dunia rohani yang indah dan abadi. Perpindahan dari kehidupan jasmani kepada kehidupan di dunia rohani dapat dibandingkan dengan metamorfosa atau perubahan bentuk dari seekor ulat kepompong. Kepompong itu dari kepompong ulat dia menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Dari bumi dia dilahirkan, kemudian dilahirkan kembali di alam yang alam udara, dia bisa terbang. Begitu juga dengan manusia. Jika ulat kepompong memiliki
kesadaran diri, ia akan merasakan sama bergantung di sekitar dedaunan pohon, seperti apa yang terjadi pada manusia selama menjalani hidup di bumi ini. Ia juga enggan untuk mengakhiri hidupnya, si kepompong tadi. Sebagai seekor kepompong, dia tidak menyadari bahwa ia telah ditakdirkan untuk memasuki suatu tahapan kehidupan baru sebagai seekor kupu-kupu. Seekor kupu-kupu ini akan menikmati harum semerbak bunga dan manisnya madu bunga menyelimuti hatinya apabila dia bisa lepas dari tubuh kepompongannya yang menempel pada daun. Dia akan terbang leluasa, bebas. Hubungan antara keberadaan jasmani dan kehidupan rohani juga sama dengan hubungan antara ulat kepompong dengan kupu-kupu. Tuhan memberikan banyak hikmat pelajaran melalui ciptaan. Kita bisa mempelajarinya melalui ciptaan. Roma 1 ayat 20. Tambahan pula, jika tidak terjadi kejatuhan, manusia di dunia akan mampu berhubungan dengan roh, ya malaikat, secara alami sebagaimana mereka saling berhubungan di antara sesama manusia. Mereka akan tahu bahwa kematian bukanlah titik akhir keberangkatan mereka dari kekasih mereka di bumi. Jika orang mengetahui betapa indah dan bahagianya dunia tempat mereka akan masuk setelah mencapai kesempurnaan di bumi ini, dan mereka akan wafat dengan kematian yang sewajarnya, mereka akan mengejar hari bila mana mereka bisa masuk kepada dunia tersebut. Ya, dengan catatan harus mencapai kesempurnaan dulu di bumi. Apa yang diikat di bumi itulah yang akan dibawa ke surga, diikat ke surga. Karena kejatuhan tidak menyebabkan kematian dalam hal berakhirnya kehidupan jasmani. Kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang telah dibawakan oleh kejatuhan adalah jenis lain dari kematian. Marilah kita menyelidiki lebih lanjut. Allah berkata kepada Adam dan Hawa bahwa pada hari mereka memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, pastilah mereka akan mati. Kejadian 2 ayat 27 ya, kita sudah baca tadi ya referensinya. Kejadian 2 ayat 17. Ya, referensinya Kejadian 2 ayat 17, 1 Yohanes 3 ayat 14, Roma 1, Roma 6 ayat 23, dan Roma 8 ayat 6 kita boleh baca sebagai referensi. Jadi manusia secara jasmani akan meninggalkan dunia jasmani ini dan akan berpindah kepada dunia rohani. Itu memang alami, memang sudah diciptakan sejak awal, rancangan awal seperti itu. Karena kejatuhan telah menyebabkan kematian dalam hal berakhirnya masa kehidupan jasmani, maka kita menyimpulkan bahwa kejatuhan bukanlah jenis dari kematian. Marilah kita menyelidiki lebih lanjut. Semenjak Allah sungguh-sungguh melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah, pastilah pada saat mereka memakan buah, mereka benar-benar mati. Karena Allah bilang, sehari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Namun mereka makan, tetapi masih hidup 900 tahun lebih. Jadi ini juga adalah mati karena kejatuhan, berbeda dengan mati secara alami. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa, mereka masih bertahan hidup di bumi dan melahirkan anak-anak, berkembang biak hingga membentuk masyarakat yang jahat hingga sekarang ini. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kematian yang disebabkan oleh kejatuhan tidak berarti berakhirnya kehidupan jasmani,
tapi sebaliknya, yaitu merosot dari penguasaan baik Allah atau turun atau keluar dari penguasaan Allah kepada penguasaan jahat setan. Itulah kematian yang disebabkan oleh kejatuhan. Marilah kita melihat pendukung tambahan dari Alkitab. Ada tertulis, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Maut itu adalah mati. Referensinya tadi. Kasih di sini berarti kasih Allah. Orang yang tidak mengasihi sesamanya dengan kasih Allah adalah disebut mati meskipun dia masih aktif dan hidup di bumi, beraktivitas secara bebas di bumi. Secara rohani dia mati. Ini adalah juga maksud dari ayat-ayat yang berkata, upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, jadi kita baca Roma 6 ayat 23 dan Roma 6 ayat 6 bersama dengan referensi tadi. Ya, sekian dulu.